Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi terkait dengan integral garis. Sebelum itu, izinkanlah kami dari kelompok 10 untuk memperkenalkan diri. Pertama, ada Pusparani Putri Kinasi dengan NIM 4101421011. Yang kedua ada Al-Ana Maisaro dengan NIM 4101421046. Dan terakhir ada saya sendiri, Rizky Hanantri Ramadan dengan NIM 4101421049. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Putri. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum membicarakan integral garis, terlebih dahulu akan dibahas kurva mulus, lintasan, dan orientasi suatu lintasan. Yang pertama, lintasan. Kurva atau lengkungan C di bidang datar dapat dinyatakan dalam bentuk parameter yaitu dengan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, dengan T kurang dari sama dengan B dan T lebih dari sama dengan A. X dan Y kontinu pada selang tertutup A, B. Kurva C disebut kurva mulus jika X aksen dan Y aksen kontinu pada selang tertutup A, B. Definisi, fungsi f pada selang tertutup A, B untuk semua himpunan bilangan real disebut kontinu bagian demi bagian jika terdapat partisi P sama dengan X0, X1, X2, hingga ke Xn dari selang tertutup A, B, sehingga f kontinu pada selang terbuka XI, XI-1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Berdasarkan definisi tersebut, kurva C disebut kurva mulus bagian demi bagian jika di dalam X sama dengan XT dan Y sama dengan YT untuk T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, berlaku X aksen dan Y aksen kontinu bagian demi bagian pada selang tertutup A, B. Kurva mulus bagian demi bagian disebut lintasan. Pada kurva C dengan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, untuk T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, titik XA, YA disebut titik pangkal kurva C, dan XB, YB disebut titik ujung kurva C. Selanjutnya, integral garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, GT dan HT kontinu di T kurang dari sama dengan B dan T lebih dari sama dengan A, G aksen T dan H aksen T kontinu di T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A. Kurva C memiliki arah dari titik awal B ke titik akhir, dari titik awal A ke titik akhir B, dan PXY suatu fungsi yang terdefinisi di C. Nah, maka di sini ada kurva yang akan kita jadikan batas. Maka fungsinya akan kita ganti dengan fungsi T. Nah, kita lihat definisinya yaitu integral PXY dx ditambah XY dy dengan batas C. Nah, maka di sini variabelnya kan masih X dan Y serta dx dy. Nanti kita akan ganti dengan variabel T. Selanjutnya ada integral garis di bidang. Misalkan persamaan parameter kurva mulus C di bidang X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dengan T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A. Maka persamaannya yaitu integral PXY ds dengan batas C sama dengan
integral PXT YT dikali akar dari X aksen T dikuadratkan ditambah Y aksen T kuadrat DT dengan batas A sampai B. Selanjutnya ada integral garis di ruang. Misalkan persamaan parameter kurva mulus C di ruang, X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan Z sama dengan ZT, dengan T kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, maka didefinisikan sebagai integral PX YDX dengan batas C sama dengan integral PXT YT, ZT dikali akar dari X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kuadrat DT dengan batas A sampai B. Selanjutnya yaitu sifat-sifat integral garis. Jika PX kontinu di C, maka integral PX YDX dengan batas C dan integral PX YDY dengan batas C akan ada. Maka ini ada nilai integralnya dan kita bisa mendefinisikan kedua integral ini dengan yang pertama. Yang pertama yaitu integral PX YDX dengan batas C sama dengan integral PGT HT dikali G aksen T DT dengan batas A sampai B. Nah, yang kedua, integral PX YDY dengan batas C sama dengan integral P GT HT dikali G aksen T DT dengan batas B sampai ke B. Untuk selanjutnya yang sifat kedua, integral PX DX dengan batas A sampai B sama dengan negatif integral PX YDX dengan batas B sampai dengan A. Nah, di sini ada perubahan batas dari A sampai ke B. Kalau kita negatifkan, maka jadi B sampai ke A. Kemudian yang ketiga, jika PXY dan QXY kontinu di C, maka integral PXY dx dengan batas C ditambah integral QXY dx dengan batas C sama dengan integral PXY dx ditambah QXY dx dengan batas C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Ana. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama, hitunglah integral 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi y dy dengan batas 0,3 sampai 2,4 sepanjang A parabola x sama dengan 2t, y sama dengan t kuadrat ditambah 3. Untuk penyelesaiannya, x sama dengan 2t, sehingga dx sama dengan 2 dt. Untuk y sama dengan t kuadrat ditambah 3, sehingga dy sama dengan 2t dt. Untuk titik yang pertama yaitu titik 0,3, x-nya sama dengan 2t, x sama dengan x-nya 0, sehingga ekuivalen dengan 0 sama dengan 2t, sehingga t sama dengan 0, y sama dengan t kuadrat ditambah 3, karena y-nya 3, maka ekuivalen dengan 3 sama dengan t kuadrat ditambah 3, sehingga t-nya sama dengan 0. Untuk titik yang kedua yaitu titik 2,4. X sama dengan 2t, karena X sama dengan 2, sehingga ekuivalen dengan 2 sama dengan 2t, maka T sama dengan 1. Y sama dengan T kuadrat ditambah 3, karena Y-nya sama dengan 4, maka ekuivalen dengan 4 sama dengan T kuadrat ditambah 3, sehingga T-nya sama dengan 1. Maka diperoleh integral 2 dikali T kuadrat ditambah 3 ditambah 2T dikuadratkan dikali 2 dt ditambah 3 kali 2T dikurangi T kuadrat ditambah 3 dikali 2T dt dengan batas 0 sampai 1 ekuivalen dengan integral negatif 2T kuadrat ditambah 24T kuadrat dikurangi 6T ditambah 12 dt dengan batas 0 sampai 1 ekuivalen dengan negatif setengah T pangkat 4 ditambah 8T pangkat 3 dikurangi 3T kuadrat ditambah 12T dengan batas 0 sampai 1 sama dengan 33/2. Untuk soal yang ke B, sepanjang garis lurus dari 0,3 ke
2,3 dan kemudian dari titik 2,3 ke 2,4. Untuk penyelesaiannya, persamaan garis yang melalui dua titik, teman-teman dapat lihat lagi dengan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Untuk titik yang pertama dari 0,3 ke 2,3. Karena Y-nya sama dengan 3, sehingga dy sama dengan 0. Maka diperoleh integral 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi y dy dengan batas 0 sampai 2, ekivalen dengan integral 6 ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi 3 dikalikan 0 dengan batas 0 sampai dengan 2, ekivalen dengan integral 6 ditambah x kuadrat dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 44 per 3. Untuk yang kedua dari titik 2,3 ke 2,4. X-nya sama dengan 2 sehingga dx sama dengan 0. Sehingga integral 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x dikurangi y dy dengan batas y sama dengan 3 sampai 4. Ekivalen dengan integral 2y ditambah 4 kali 0 dx dengan batas 3 sampai 4 ditambah integral 6 dikurangi y dy ekivalen dengan integral 6 dikurangi y dy dengan batas 3 sampai 4 menghasilkan 5 per 2. Jadi hasilnya adalah 44 per 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 103 per 6 untuk sepanjang garis lurus dari titik 0,3 ke 2,3 dan kemudian dari titik 2,3 ke 2,4. Untuk contoh soal yang kedua, hitunglah integral dari x pangkat 3 ditambah y ds dengan batas t, dengan t adalah x sama dengan 3t, y sama dengan t pangkat 3, dengan t lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, x sama dengan 3t, sehingga x aksen sama dengan 3, y sama dengan t pangkat 3, sehingga y aksen sama dengan 3t kuadrat. Kemudian kita masuk fx, y dengan x pangkat 3 ditambah y. Kita ganti dengan fungsi t, sehingga ft sama dengan 3t pangkat 3 tambah t pangkat 3 sama dengan 27t pangkat 3 ditambah t pangkat 3, hasilnya adalah 28t pangkat 3. Sehingga dengan menggunakan rumus integral px, y ds dengan batas t sama dengan integral px, xt, yt dikalikan akar dari x aksen t dikuadratkan ditambah y aksen t dikuadratkan dt dengan batas a sampai d, maka diperoleh integral x pangkat 3 ditambah y ds dengan batas t sama dengan integral 28t pangkat 3 dikalikan akar dari 3 kuadrat ditambah 3t kuadrat dikuadratkan dt dengan batas 0 sampai 1 sama dengan integral 28t pangkat 3 dikali akar dari 9 ditambah 9t pangkat 4 dt dengan batas 0 sampai 1 sama dengan integral 28t pangkat 3 dikalikan dengan akar 9 tambah 1 ditambah t pangkat 4 dt dengan batas 0 sampai 1 sama dengan integral 84t pangkat 3 dikalikan akar 1 ditambah t pangkat 4 dt dengan batas 0 sampai 1 menghasilkan 14 dikali 2 akar 2 dikurangi 1. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Hitunglah integral z bar dz dengan batas t dari z sama dengan 0 dan z sama dengan 4 ditambah 2i sepanjang kurva c yang diberikan oleh z sama dengan t kuadrat ditambah t. Untuk penyelesaiannya, z sama dengan t kuadrat ditambah it, sehingga dz sama dengan 2t ditambah i dt. Z sama dengan 0, maka titiknya 0,0, sehingga t sama dengan 0. Z sama dengan 4 tambah 2i, maka titiknya 4,2, sehingga t sama dengan 2. Jadi diperoleh t sama dengan 0 dan t sama dengan 2.
Sehingga integral T kuadrat dikurangi IT dikali 2T ditambah I dt dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral 2T pangkat 3 ditambah IT kuadrat dikurangi 2IT kuadrat dikurangi I kuadrat T dt dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral 2T pangkat 3 dikurangi IT kuadrat ditambah T dt dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral 2T pangkat 3 dikurangi T dikurangi IT kuadrat dt dengan batas 0 sampai 2 maka diperoleh 10 dikurangi 8 per 3I. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan integral garis bebas lintasan. Teorema A, dasar integral garis. Kita misalkan medan vektor f x, y sama dengan m x, y i bar tambah n x, y j bar dengan c adalah kurva mulus sepotong-potong dengan titik pangkal x0, y0 dan titik ujung x1, y1. Jika medan vektor f x, y sama dengan gradien f x, y, maka integral medan vektor f dot dr dengan batas pada C sama dengan fx1, y1 dikurangi fx0, y0. Jika medan vektor f x, y gradien fx, y, maka medan vektor f disebut gaya konservatif dan disebut fungsi potensial dari medan vektor f. Gradien f sama dengan do f do x i bar tambah do f do y j bar. Kita masuk ke definisi. Misal medan vektor f sama dengan m i bar tambah n j bar tambah p k bar, maka curl medan vektor f sama dengan rod medan vektor f sama dengan gradien kali medan vektor f sama dengan determinan dari I bar itu ada I do x, M J bar, do Y, N K bar, do X, P. Sama dengan do P do Y dikurangi dengan do N do Z, I bar, tambah do M do Z dikurangi dengan do P do X. J bar tambah do N do X dikurangi dengan do M do Y, K bar. Lanjut kita masuk ke teori B. Kita misalkan medan vektor F sama dengan MI bar tambah NJ bar tambah PK bar, maka medan vektor F konservatif jika dan hanya jika curl medan vektor F sama dengan rod medan vektor F sama dengan 0. Atau jika dan hanya jika do N do X sama dengan do M do Y, do P do Y sama dengan do N do Z, do M do Z sama dengan do P do X. Khusus jika medan vektor F sama dengan MI bar tambah NJ bar, maka medan vektor F konservatif jika dan hanya jika do N do X itu sama dengan do M do Y. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui medan vektor 2x y pangkat 3 i bar tambah 1 tambah 3 kali x kuadrat y kuadrat j bar. A. Tunjukkan bahwa konservatif dan tentukan F. Untuk yang B, hitung integral medan vektor f dot dr dengan batas lintasan pada C dengan C sebarang kurva dari batas 1,4 ke 3,1. Untuk yang A, medan vektor F konservatif, kita dapatkan do M do Y sama dengan do N do X. M sama dengan 2x Y pangkat 3, do M do Y sama dengan 6 kali 6x Y pangkat 3.
Untuk N-nya sendiri sama dengan 1 tambah 3X kuadrat Y kuadrat dihasilkan do M do Y sama dengan 6X Y pangkat 3. Jadi do M do Y sama dengan do N do X. Maka medan vektor F konservatif. Selanjutnya, medan vektor F sama dengan 2X Y pangkat 3 I bar tambah 1 tambah 3X kuadrat Y kuadrat J bar sama dengan do F do Y I bar tambah do F do X J bar sama dengan gradien dari F. Do F do X sama dengan 2X Y pangkat 3, kita jadikan persamaan 1. Selanjutnya do F do Y sama dengan 1 tambah 3X kuadrat Y kuadrat, kita jadikan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, untuk persamaan 1 kita integralkan terhadap X, diperoleh Fx, Y sama dengan integral 2X Y pangkat 3 dx. Fx, Y sama dengan hasil dari integralnya X kuadrat Y pangkat 3 tambah CY, menghasilkan persamaan ketiga. Selanjutnya persamaan ketiga kita turunkan terhadap Y, diperoleh do F do Y sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat tambah C aksen Y, menghasilkan sebagai persamaan keempat. Dari persamaan 2 dan 4 diperoleh do F do Y sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat tambah C aksen Y sama dengan 1 tambah 3X kuadrat Y kuadrat. C1, C aksen Y sama dengan 1, CY sama dengan Y tambah C. Jadi fungsi potensialnya adalah Fx, Y sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 tambah Y tambah C. Baik, contoh soal selanjutnya. Integral medan vektor F dot dr dengan batas lintasan C sama dengan integral 2X Y pangkat 3 dx tambah 1 tambah 3X kuadrat Y kuadrat dengan batas 1,4 sampai dengan 3,1 sama dengan Fx, Y menghasilkan X kuadrat Y pangkat 3 tambah Y tambah C. F batas 3,1 dikurangi F 1,4 sama dengan 3 pangkat 2 kali 1 pangkat 3 tambah 1 dikurangi 1 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 tambah 4 menghasilkan 10 dikurangi 68. Hasilkan negatif 58. Jadi, nilai dari medan vektor F dot dr dengan batas lintasan C dengan C sembarang kurva dari batas 1,4 sampai dengan 3,1 adalah negatif 58. Baik, cukup sekian pemaparan dari pemateri kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.